Selamat pagi Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Selamat datang ke rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita lagi diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk ada dalam rumahnya, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini secara khusus kita tahu bahwa di dalam gereja Balang Keselamatan maka kita memperingati Hari Ibu dalam Balang Keselamatan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih ada waktu yang baik, walaupun dalam situasi seperti ini kita masih bisa beribadah, memuji nama Tuhan, baik saudara-saudara yang ada dalam gereja Tuhan dan juga dari rumah. Kiranya Tuhan akan memberkati kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita memulaikan ibadah ini. Kita nyanyikan sebuah pujian sebagai syukur kita kepada Tuhan, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Menjadi pujian dan doa kita pada pagi hari ini, bahwa hanya Yesuslah yang kita agungkan, Yesuslah yang kita tinggikan. Kita ada hari ini semua karena kasih dan karunia Tuhan atas hidup kita. Kau sungguh indah, tiada taranya. Bersyukurlah karena pagi hari ini Tuhan masih beri kita waktu yang baik, hidup yang Tuhan anugerahkan bagi hidup kita. Amin.
Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, dan kasihmu tak terduga. Ibadah kesucian pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Sekarang saudara-saudara sekalian, dan ibadah kita dengan nyanyian nomor 210. Sudahkah kau merasakan kuasa Tuhan yang kebenaran yang dipercaya selalu? Haleluya. Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya hari ini kita sudah menerima undangan Tuhan. 210. Pancarannya mengalir bagi semua, datanglah agar disucikan. Apakah kau jikalau Tuhan datang telah disucikan darahnya? Tersedia
bersedia untuk masuk surga terang, telah disucikan darahnya. Kita nyanyikan kornya saja. Sudahkah kita akan masuk dalam doa. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara ini, biarlah Tuhan akan memberkati. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur betapa luar biasa Tuhan telah memberkati, telah menolong, telah melindungi, menjaga kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Dan saat ini Tuhan kami ada lagi di hari perhentian. Kami menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau Tuhan, karena luar biasanya kasih setia-Mu atas hidup kami. Pada saat ini Tuhan secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Bapa. Kami terus meminta pengasihan Tuhan turun atas bangsa ini Bapa. Engkau halaulah segala virus-virus yang sedang ada pada saat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau hancurkan, Engkau patahkan kuasa-kuasa ini Tuhan, sehingga tidak banyak lagi orang-orang yang mengalami sakit Bapa. Dan kami berdoa untuk pemimpin negara, presiden, wakil, semua jajaran, mulai dari pusat sampai ke daerah, ke pedalaman sekalipun. Tuhan tolong mereka dalam memerangi semua hal ini Tuhan. Biarlah mereka diberikan juga kemampuan daripada Tuhan. Beri mereka sehat dan kuat. Aparat keamanan yang sedang bekerja untuk melakukan tugas-tugas mereka Bapa, Engkau pun menolong, melindungi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan negara ini terus semakin diberkati oleh Tuhan. Perekonomian yang sedang terjadi Tuhan, kami mohon Bapa, biarlah Engkau pulihkan lagi. Dan kami percaya Tuhan Engkau tengadahkan tangan atas bangsa ini, supaya bangsa ini tetap menikmati berkat-berkat yang luar biasa melalui semua usaha dan hasil-hasil bumi ini Tuhan. Bapa di sorga, Bapa khusus berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan. Engkau tetapkan hati mereka untuk dekat dengan Tuhan, iman percaya mereka boleh melihat bahwa akan terjadi kuasa mujizat Tuhan yang luar biasa bagi semua jemaat-jemaat Tuhan. Pada saat mereka tetap hidup dekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena janji Tuhan bahwa Dia menyertai kami sampai kesudahan zaman ini. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya sungguh akan firman-Mu akan terjadi bagi kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang hidup percaya. Bapa di sorga, kami serahkanlah Tuhan semua apa yang akan dilakukan di bulan-bulan ke depan. Kami percaya Bapa Engkau turut campur tangan. Bapa di sorga, terima kasihlah untuk semuanya. Engkau berkati kami yang ada di kota Surabaya. Biarlah Tuhan terus pulihkan mereka yang sakit. Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka Bapa. Sehingga Tuhan setiap hari kami boleh melihat ada peningkatan-peningkatan mereka yang telah mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa, terpuji, termulia, teragung Kau Allah yang besar, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita kembali puji Tuhan dengan kor ada satu sobat. Iya, kita akan nyanyikan pujian ini menjadi sukacita kita, sebab hanya Yesuslah yang menolong kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah tinggalkan diri. Yeah.
persembahan. Mari Tuhan dengan kuasa sekarang berilah kepada Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Lagi Tuhan kami datang bersyukur karena berkat Tuhan cukup dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati makan dan minum. Kami boleh ada menikmati segala macam yang Tuhan anugerahkan, secara khusus kekuatan kesehatan, sehingga kami boleh beraktivitas. Dan hamba berdoa, Tuhan, Engkau berkatilah kami semua. Engkau berkati semua jemaat-jemaat Tuhan, baik mereka yang ada di tempat ini, di gereja Tuhan, mereka yang ada di rumah. Tuhan lawat juga mereka hari ini. Hamba berdoa, Tuhan berkati mereka Bapa. Berikanlah mereka juga sukacita walaupun mereka ada di rumah. Kami tahu mereka mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua yang telah kami berikan. Tuhan kuduskanlah persembahan-persembahan ini. Ada berapa jemaat Tuhan yang memberikan persembahan untuk pembangunan. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka Bapa. Bapa di sorga, biarlah mereka boleh melihat saat mereka memberi dengan penuh sukacita, maka mereka tidak akan kekurangan. Sebab kami percaya Allah sanggup kembali memberkati dan melimpahkan berkat bagi semua jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat perhatian jemaat-jemaat Tuhan untuk kami hamba-hamba-Mu. Kami hanya dapat berdoa, Tuhan kembalikanlah berkat bagi hidup mereka. Biarlah mereka terus boleh melihat saat mereka memberi ada sukacita tersendiri bagi mereka. Oleh sebab itu Bapa, Engkau tengadahkanlah tangan atas kehidupan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin hari ini ada mereka yang sedang mengalami peperangan iman. Mari Tuhan tolong mereka Bapa. Mari Tuhan Engkau kuatkan iman mereka untuk tetap hidup percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, memberikan jalan keluar, bahkan memelihara hidup mereka Bapa. Usaha-usaha pekerjaan jemaat Tuhan, biarlah Tuhan juga berkati. Kami tahu Tuhan, janji-Mu Engkau tidak pernah ingkar bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan nyatakanlah kuasa berkat-Mu bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat, berikanlah mereka kelegaan. Dan kami serahkan juga anak-anak sekolah minggu kami, anak GPS, berkati mereka supaya mereka Tuhan tetap juga hidup dekat dengan Tuhan. Mulai dari sejak kecil mereka, biarlah mereka Tuhan tidak menjadi trauma untuk semua ini, tetapi mereka disemangatkan melalui pelayanan guru-guru sekolah minggu melalui online. Tuhan pakailah Tuhan semua, dan juga anak-anak GPS kami yang terus mereka semangat melakukan ibadah-ibadah melalui media sosial. Tuhan berkatilah semua Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kerjasama kami. Kami saling mempedulikan satu dengan yang lain. Biarlah kami hanya selalu bersyukur dan bersyukur
dan kami akan menjadi saksi Tuhan. Terpujilah Kau Bapa, kami siap dengar firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita bersama-sama ada dalam gereja ini. Secara khusus hari ini kita akan memperingati yang namanya Hari Ibu dalam keselamatan. Nah, Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Saya kira ibadah Hari Ibu sudah tidak asing bagi kita. Sudah berkali-kali kita pasti pernah mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun ibadah seperti ini. Nah, pagi hari ini saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan dengan tema atau topik figur seorang ibu dalam pandangan Tuhan. Figur seorang ibu dalam pandangan Tuhan. Saya coba berpikir untuk mengangkat tema ini saudara-saudara sekalian karena figur yang bagaimana yang Tuhan inginkan dalam kehidupan seorang ibu yang percaya kepada Tuhan. Banyak kalau kita bicara figur, kadang-kadang orang dunia pasti berbeda memandangnya dengan cara pandang Tuhan. Kalau kita bicara figur, biasanya orang dunia selalu melihat bahwa figur seorang wanita yang hebat, seorang wanita yang luar biasa, seorang ibu yang hebat itu selalu kadang-kadang berbicara tentang sebuah kehidupan, kedudukan, jabatan, harta dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, kita menarik untuk belajar dari bagian firman Tuhan bahwa kalau kita melihat Alkitab, kita belajar bahwa figur atau tokoh-tokoh ibu dalam pandangan Tuhan itu tidak selalu dilihat dari segi materi, tidak selalu dilihat dari segi penampilan. Tetapi kadang kita melihat bahwa begitu banyak orang-orang yang secara pandangan manusia tidak melihat dia menjadi seorang figur yang luar biasa, tapi ternyata Tuhan memakai mereka menjadi seorang figur seorang ibu yang luar biasa dalam pandangan Tuhan. Nah, bicara Hari Ibu saudara-saudara sekalian, maka kita memahami bahwa dalam minggu yang kedua, minggu yang kedua di bulan yang kelima, maka saudara-saudaraku kita selalu memperingati namanya Hari Ibu dalam bulan keselamatan. Dan memang juga bahwa Hari Ibu Internasional juga diperingati pada bulan kelima pada minggu yang kedua. Kita tahu kalau kisah itu ada seorang wanita yang bernama Anna Jarvis, saudara-saudara sekalian. Dia yang mengumandangkan dan memulai bagaimana mencanangkan Hari Ibu ini, saudara-saudara sekalian. 3 tahun setelah meninggal ibunya, saudara-saudara, maka dia membuat sebuah peringatan besar di sebuah gereja di mana dia beribadah, saudara-saudara, tentang memperingati ibunya yang meninggal. Lalu setelah itu dia coba mulai mengkampanyekan ini, saudara-saudara, dan menyampaikan kepada pemimpin-pemimpin di Amerika pada waktu itu, sehingga pada tahun 1914 maka Presiden Amerika pada waktu yang bernama Thomas Wilson menyatakan bahwa ditetapkanlah bahwa pada minggu yang kedua pada bulan yang kelima sebagai Hari Ibu Internasional dan Hari Ibu di mana semua boleh memperingati akan kebaikan-kebaikan dan perbuatan seorang ibu dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, kita mau belajar dan melihat hari ini figur seorang ibu dalam pandangan Tuhan yang sangat sederhana sekali. Mungkin ini jarang dibicarakan, jarang dilihat karena memang Alkitab tidak mencatat begitu banyak namanya, saudara-saudaraku. Tapi saya belajar dari sikap dan perbuatan ibu ini, saudara-saudaraku, dia menjadi seorang sosok yang sangat luar biasa. Keluaran pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ke-10 dibilang gini, saudara-saudara sekalian. Keluaran pasal yang kedua sampai 10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi, kami dan seorang perempuan Lewi, lalu mengandungnya dan datang seorang laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tibarau, di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terjadilah olehnya peti yang di tengah-tengah Tibarau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani.
putri Firaun akan panggilkah bagi Tuhan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani menyusukan bayi itu bagi Tuhan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu manggil bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian untuk mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak telah besar, dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Nah, Bapak Ibu sering berkata oleh Tuhan, kita mau belajar dari sosok wanita yang sangat sederhana, tapi dia menjadi sebuah inspirasi, menjadi seorang figur, seorang ibu yang sangat luar biasa dalam pandangan Tuhan. Nah, kita tahu sosok dari kisah itu, kita belajar dari seorang kehidupan wanita atau seorang ibu yang bernama Yokhebed. Ya, Yokhebed. Kalau saudara baca dalam Keluaran Bilangan pasal 26 ayat 59, maka kita belajar bagaimana siapakah Yokhebed itu, saudara-saudara sekalian. Alkitab tidak banyak memberikan informasi tentang siapakah Yokhebed. Tetapi kita tahu saudara-saudara bahwa Yokhebed ini adalah ibu dari Musa, Harun, dan Miriam. Dan Yokhebed memiliki seorang suami yang bernama Amram, ya kan? Dan kita bilang pada kita bahwa mereka tinggal di Mesir dan itu pada zaman pemerintahan Firaun. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, Alkitab tidak banyak catat nama. Kalau saudara baca kali dalam kitab Bilangan 1, Keluaran 1, Keluaran itu tidak menyebut nama secara spesifik, tapi dalam kitab Bilangan disebut nama Yokhebed. Tetapi saudara kita mau belajar mengapa dia menjadi seorang sosok, figur seorang ibu yang sangat baik dalam pandangan Tuhan dan menjadi seorang ibu yang memberikan inspirasi kepada semua ibu-ibu pada saat ini, saudara-saudara sekalian. Yang pertama saya melihat bahwa Yokhebed itu adalah seorang ibu yang beriman dan mengandalkan Tuhan. Ini yang membuat Tuhan mengakui. Saudara ada yang kedua. Keluaran pasal 2 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, saudara-saudara. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, ya, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, apa mau kita lihat ketika Yokhebed melahirkan yang namanya Musa, saudara-saudara sekalian. Nah, kita tahu belajar dari firman Tuhan, keadaan negeri pada waktu itu sedang tidak aman. Ketidakamanan, saudara-saudara, kita tahu bagaimana Firaun sebagai raja Mesir khawatir karena jumlah bangsa Ibrani semakin hari lebih banyak daripada jumlah mereka sendiri, saudara-saudaraku. Maka saudara-saudaraku, Firaun pada waktu itu mengeluarkan perintah agar semua anak laki-laki yang dilahirkan oleh bangsa Ibrani harus dibunuh. Ya, harus dibunuh. Ini perintah yang tegas. Kita tahu Firaun sangat menakutkan sekali. Tetapi kita lihat saudara-saudaraku, pada waktu Yokhebed mendengar berita itu, maka kita belajar Yokhebed Musa. Dia pasti sedih, saudara-saudaraku. Dia tidak ingin anak yang dilahirkannya itu mati dengan begitu saja. Tapi kita lihat saudara-saudaraku, karena Yokhebed dikatakanlah seorang ibu yang beriman dan mengandalkan Tuhan, maka apa yang dilakukan saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kita bilang maka ia mengambil keputusan yang sangat luar biasa. Keputusan untuk menyembunyikan anaknya selama 3 bulan, saudara-saudara sekalian. Dan ini menjadi sebuah perbuatan yang sangat menakutkan. Tapi kita lihat saudara-saudaraku, apa yang Yokhebed, bahwa Yokhebed tidak akan takut kepada perintah Firaun, karena Yokhebed tahu bahwa dia adalah seorang wanita yang bersandar pada Tuhan dan dia tahu bahwa Tuhan sanggup melindungi anaknya. Maka tidak salah, saudara-saudaraku, Alkitab mencatat bahwa Yokhebed ini adalah seorang pahlawan iman. Ibrani 11 ayat 23 dicatat, saudara-saudaraku, karena iman Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Nah, saudaraku diberkati itu kan belajar yang pertama bahwa sosok ibu yang sangat berharga dalam pandangan Tuhan adalah ibu yang beriman dan mengandalkan Tuhan. Saudara-saudaraku diberkati itu, mari kita belajar bahwa belajar dari seorang ibu yang beriman kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa dalam situasi-situasi yang sulit, mungkin kita tidak berhadapan seperti Yokhebed dengan perintah raja yang sangat luar biasa sekali, saudara-saudara sekalian.
seorang anaknya bernama Musa. Apa yang kita pelajari saudara-saudara? Kita belajar di bagian ini bahwa Tuhan ingin bawa kita menjadi seorang ibu Kristen. Maka saudara-saudara, Tuhan ingin kita memiliki yang namanya iman dan mengandalkan Tuhan. Kondisi saat ini saya mau katakan adalah kondisi-kondisi yang kadang-kadang tidak mudah bagi kita. Kita harus akui kondisi-kondisi yang sulit bagi kita. Tetapi kita mau belajar bahwa sosok seorang ibu dalam sebuah keluarga, sosok seorang ibu dalam sebuah rumah tangga, maka kita harus belajar bahwa jadilah ibu yang memiliki keyakinan, iman, mengandalkan dalam situasi yang sulit. Berapa banyak kita melihat seorang ibu yang mulai mengeluh, mulai marah, mulai menyalahkan kondisi-kondisi yang dialami yang tidak menang dalam dirinya. Yochebed tidak pernah mengeluh. Yochebed tidak bersungguh-sungguh dengan situasi yang sulit. Dia tidak mulai memarahi suami. Dia tidak memarahi anaknya yang bernama Harun dan bagaimana. Dia tidak akan menghadapi. Tetapi saudara-saudaraku, dalam situasi yang sulit, Yochebed adalah seorang ibu yang tetap menempatkan imannya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan atas apa yang dihadapinya. Firman Tuhan jelas bahkan pada kita bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan maka dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang saya belajar dari Yochebed, saudara sekalian? Yochebed itulah seorang ibu yang takut akan Tuhan. Kenapa saya katakan takut akan Tuhan? Nama Yochebed atau dalam bahasa Ibrani Yochebed atau diartikan dengan Yahweh, ya, artinya kemuliaan Allah atau Allah adalah kehormatan. Yochebed, saudara-saudaraku, adalah keturunan Lewi. Keturunan Lewi ini adalah keturunan yang diberi tugas istimewa untuk melayani Tuhan di bait Allah. Artinya kita belajar kehidupan Yochebed dari sejak mulai kecil, saudara-saudaraku, sampai dia dewasa, sampai dia mau berumah tangga, itu sangat dipengaruhi dari orang tua yang melayani Allah dengan benar. Dipengaruhi oleh orang tua yang selalu melayani Tuhan di bait Allah. Sehingga saudara-saudaraku membentuk Yochebed menjadi seorang ibu yang takut akan Tuhan. Ya. Membentuk Yochebed menjadi seorang ibu yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, waktu dia mendengarkan berita itu, bagaimana Firaun memerintahkan anak-anak untuk dibunuh, maka kita belajar saudara-saudaraku, karena dia hidup takut akan Tuhan, maka dalam segala situasi saudara-saudara sekalian, maka dia selalu mengutamakan dalam kehidupannya. Saudara belajar dari kisah ini. Pada waktu seorang ibu takut akan Tuhan, saudara lihat, maka saudara-saudaraku, anak-anaknya diberkati dengan luar biasa. Waktu ada seorang ibu yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dan mengutamakan Tuhan, maka keluarganya diberkati oleh Tuhan. Mari kita belajar itu, saudara-saudara, diberkati oleh Tuhan hari ini. Mari kita coba merenungkan dalam hari ibu ini, sudahkah sebagai seorang ibu kita sudah menjadi seorang ibu yang takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan menjadi seorang ibu yang menempatkan Tuhan yang menjadi utama dalam hidup kita. Takut akan Tuhan artinya menempatkan Tuhan menjadi prioritas penting dalam hidup kita. Ini menjadi perenungan. Jadi kalau kita mulai melihat bagaimana rumah tangga kita mulai kacau balau, anak-anak kita mulai gak dengar-dengaran, anak-anak kita mulai tidak beres, jangan mulai salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan anak ini hanya tengah-tengah saya? Kenapa suami saya yang opini seperti ini? Saya sudah doakan, tapi kenapa suami seperti ini? Ya kan? Ada istilah PDKT dengan mudah ya. PDKT itu artinya carilah pacar yang dikehendaki Tuhan. Pacar dikehendaki Tuhan. Ya kan? Kenapa ini penting? Jadi saudara-saudaraku, kunci yang paling penting adalah bagaimana seorang ibu itu takut akan Tuhan. Alkitab bilang Yochebed itu sederhana sekali. Ya kan? Sederhana sekali. Dia nggak pernah macam-macam, saudara sekalian. Nggak banyak kegiatan di mana-mana. Tapi dia selalu tetap memiliki hubungan dengan Tuhan. Maka saudara kita bilang bahwa anak-anak, keluarga, rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga kita belajar dari Yochebed ayat 9. Maka berkatalah Potifar kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan tunjukkanlah dia bagiku, maka akan memberikan upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusui.
belajar bahwa Yokhebed adalah seorang ibu yang penuh tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya dalam Tuhan. Mendidik anak-anaknya dalam Tuhan. Kita belajar saudara-saudaraku bentuk tanggung jawab Yokhebed. Yang pertama kita belajar bagaimana Yokhebed berani mempertaruhkan keselamatannya demi untuk mempertahankan bayi Musa dengan menyembunyikannya selama 3 bulan. Ini resiko besar. Ini resiko besar. Dia mempertaruhkan nyawanya. Saudara tahu kalau raja mengetahui bahwa Yokhebed menyembunyikan anaknya, pasti hukuman mati. Tapi dia mempertaruhkan keselamatannya saudara-saudara sekalian untuk menyembunyikan selama 3 bulan. Lalu yang kedua kita belajar tanggung jawab Yokhebed adalah bagaimana dia sendiri menjadi inang pengasuh, sehingga saudara-saudaraku waktu dia bertemu dengan Musa, membesarkan Musa saudara-saudara sekalian, maka kita belajar bagaimana Yokhebed bisa membesarkan Musa, mengajar firman Tuhan kepada Musa, mendidik Musa untuk mengenal siapa Tuhan, mengajar Musa untuk takut akan Tuhan, mengajarkan Musa untuk mengasihi Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan, dan risiko besar. Kalau putri Firaun dan Firaun tahu bahwa yang menyusui Musa adalah ibunya, pasti dia mati. Tapi kita belajar saudara-saudaraku, Yokhebed berani mengorbankan nyawanya untuk sebuah tanggung jawab. Mari kita coba belajar dan melihat sudah berapa banyak kita menjadi ibu yang bertanggung jawab untuk anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Saudara-saudaraku, jangan pernah salahkan kenapa anak-anak kita mulai tinggalkan kepercayaannya, mencari pasangan yang tidak seiman. Kemarin saya sudah bicara di GPS, mulai tidak mau dengar-dengaran, tidak mau beribadah, tidak mau mengenal Tuhan. Mari kita belajar. Saudara dan saya sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, maka mari kita memberikan tanggung jawab kita untuk mendidik, mengajarkan mereka seperti Yokhebed mengajarkan anaknya, mengajar Musa sambil kasih menyusui dia, mengajarkan firman, dia baca firman, dia ajar saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita coba belajar untuk melihat itu. Bagaimana kita mengajar firman Tuhan, mendidik anak-anak kita tentang mengenal siapa Tuhan. Sehingga saudara-saudara kita akan melihat bahwa anak-anak kita akan diberkati Tuhan. Memperingati hari itu saudara-saudaraku, mari kita belajar untuk melihat bahwa ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan siapkan dan Tuhan beri bagi kita. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga terhadap keluarga, terhadap suami, anak-anak kita, dan itu luar biasa. Yokhebed saudara-saudara sekalian, dia bertanggung jawab anak-anaknya kepada Amram suaminya. Dia menjadi penolong, bukan menjadi perongrong. Banyak sekarang ibu-ibu jadi perongrong, bukan penolong atau suaminya. Rongrong sana, rongrong sini, rongrong aja, gonggong sana, gonggong sini, gonggong sana, gitu. Yokhebed, saudara-saudara, dalam segala sesuatu dilakukannya, maka dia bertanggung jawab untuk seorang suami yang diberikan Allah kepadanya dan juga anak-anak yang diberikan oleh Allah kepadanya. Belajar dari sebuah tanggung jawab, saudara-saudara. Yang terakhir kita belajar dari Yokhebed adalah bahwa Yokhebed bisa memelihara dan menjaga rumah tangganya, tetap berkenan di hati Tuhan, serta membentuk anak-anaknya menjadi anak-anak yang berhasil. Saya pikir kerinduan kita semua seperti itu. Keberhasilan dari anak-anak Yokhebed, saudara-saudaraku, maka kita belajar tentang bagaimana ketiga anaknya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita belajar Musa. Musa adalah seorang Nabi Allah yang dipakai untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Kita belajar Harun. Harun adalah Nabi yang menjadi perantara antara Allah dan Musa. Kalau bisa baca Keluaran 7 ayat 1. Kita belajar Miriam. Miriam ialah Nabiah yang berbakat dalam musik dan menyanyi. Keluaran 15 ayat 21. Dan ketiga anaknya sangat luar biasa, dipakai oleh Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena Yokhebed memelihara dan menjaga rumah tangganya tetap berkenan di hati Tuhan. Mengajak anak-anaknya untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Mengingatkan anak-anaknya untuk pergi
baik Allah, mengingatkan anak-anaknya untuk baca firman, mengingatkan anak-anaknya takut akan Tuhan. Berapa banyak saudara-saudaraku yang berkait oleh Tuhan sebagai ibu-ibu zaman sekarang. Kita ingatkan anak-anak kita pergi beribadah kepada Tuhan. Udah Pak Pendeta, udah Mayor, susah diurus dan sebagainya. Saudara Yohaibed juga mengalami itu. Tapi kita belajar bagaimana Yohaibed terus mengajar anaknya, membentuk anak-anaknya supaya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan saudara diberkati oleh Tuhan. Upah yang diterima oleh Yohaibed adalah ketiga anaknya menjadi anak yang berhasil dan sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari renungkan hari ini dalam hidup kita. Di mana anak-anak kita? Kalau hari ini sudah sedang punya kemudian katakan, aduh, anak saya susah diatur Mayor, anak saya susah dibilangin, anak saya itu keras kepala dan sebagainya. Kembali introspeksi diri kita sebagai orang tua. Sudahkah kita menjadi seorang ibu yang takut akan Tuhan? Ibu yang bertanggung jawab. Saya pikir Yohaibed orang sederhana, dia pun menghadapi yang sulit. Pergumulannya menyelamatkan Musa dari sebuah pembunuhan pada waktu itu bukan menjadi sebuah yang mudah. Tetapi saudara-saudaraku, Yohaibed berani memberikan hidupnya, bahkan menyerahkan nyawanya untuk seorang anak supaya dia berhasil. Perlu pengorbanan saudara-saudara sekalian dalam kehidupan sebuah rumah tangga supaya anak kita bisa berhasil. Mari kita belajar hari ini dalam hari ibu ini. Jadilah figur seorang ibu yang baik dalam pandangan Tuhan. Tuhan tidak katakan tentang keuangan, tentang harta, tidak mengatakan itu. Tapi saudara ingat bahwa harta yang terindah adalah anak-anak. Harta yang terindah adalah keluarga. Mari belajar Yohaibed, orang yang sederhana. Alkitab tidak banyak mencatat namanya, tidak populer. Tapi saudara-saudaraku, dia telah menjadi berkat yang luar biasa dan menciptakan 3 orang anak yang berhasil di mata Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita hari ini untuk kita belajar menjadi seorang ibu dalam hari ibu ini, untuk kita belajar untuk semakin hari menjadi ibu yang benar dan baik dalam pandangan Tuhan, bukan dalam pandangan dunia. Kira mungkin kita katakan bahwa saya tidak punya harta, saya tidak punya kedudukan, tapi saya mau katakan bahwa orang-orang yang sederhana adalah orang-orang yang selalu dipakai oleh Tuhan. Mari saudara-saudaraku kita nyanyikan satu pujian. Kalau hari ini dalam hari ini saudara-saudaraku, saudara punya kesempatan untuk berdoa, mendoakan anak-anakmu hari ini, lakukan itu. Saudara di rumah sedang berkumpul dengan anak-anakmu, hari ini letakkan tanganmu atas tubuh anakmu, atas kepala anakmu, doakan anak-anakmu hari ini. Mungkin mereka sedang tidur hari ini yang masih kecil-kecil. Saya mau katakan doakan mereka, letakkan tanganmu atas hidup mereka. Jadilah engkau ibu yang takut akan Tuhan, ibu yang selalu mengajarkan firman, ibu yang bertanggung jawab ya atas anak-anak kita dan keluarga kita, sehingga saudara-saudara kita bisa melihat bagaimana anak-anak kita berhasil. Kebahagiaan terbesar dalam hidup kita saudara-saudara adalah bagaimana anak-anak yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita menjadi anak-anak yang berhasil dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Sebuah pujian satu-satunya yang mengandalkan. Yohaibed hanya mengandalkan Tuhan lewat imannya, lewat hidup yang takut akan Tuhan. Dia melihat bahwa anak-anak adalah pemberian Allah. Dia harus bertanggung jawab untuk anak-anak itu. Dia nggak berjalan dengan kekuatannya sendiri, tapi dia berjalan dalam kekuatan Tuhan. Hari kita belajar sederhana sekali firman yang kita dengar hari ini. Tapi mari kita belajar hari ini. Bawalah hidupmu, bawalah anak-anakmu, bawalah keluargamu, bawalah rumah tanggamu untuk selalu berserah hanya kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang bersedia. Ada waktu untuk berdoa, dibantu dulu di bangku anugerah. Silakan dan lakukan itu hari ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau
sudahkah kau menjadi ibu yang takut akan Tuhan? Doakan dirimu sendiri hari ini. Lalu doakan keluargamu, doakan anak-anakmu, sebutkan nama mereka hari ini. Yohanes lakukan itu, saudara-saudara. Kalau kenal kita tidak mencatat dengan luar biasa apa yang telah dibuat. Tapi saya percaya saudara-saudara, tiap-tiap hari Yohanes pasti berdoa untuk anak-anaknya. Tiap-tiap hari dia berdoa mengandalkan Tuhan atas hidup keluarganya dan anak-anaknya. Dan keberhasilan mengambil nama. Hanya Yesus satu-satu yang kita andalkan. Mari kaum-kaum pria, doakanlah istri kita, anak-anak, doakanlah ibu-ibu kita. Mereka telah bekerja berlelah-lelah untuk kita, membesarkan anak-anak, merawat kita sebagai suami, menolong dan menopang kita. Doakan mereka hari ini. Satu-satunya Tuhan adalah satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Setiap doa-doa mereka didengar oleh Tuhan, dijawab kehendak-kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman. Kiranya semua kami yang hadir, baik di gereja yang di rumah, di dalam Yesus, Tuhan berkati kami semua. Hamba tumpang tangan untuk semua kami Bapa dalam ruangan ini dan di rumah, di dalam Yesus Kristus. Kiranya berkat-berkat keluarga, berkat-berkat rumah tangga Tuhan curahkan berikan bagi kami semua. Terpujilah Tuhan dalam doa kami. Dan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Baik, kami sudah berkata oleh Tuhan. Satu nyanyi lagi kita nyanyikan 201. Maka kata pada siapa aku persembahkan bunga. Ada bunga-bunga di depan. Suami boleh beri kepada istrinya. Ya, kalau suami istri boleh lah. Ya, kalau sosialisten sekali. Kalau sosialisten juga boleh silakan. Tapi sosialisten silakan ya. Ada anak boleh berikan kepada ibunya, suami boleh pada istrinya. Ya, lakukanlah itu hari ini. Bagaimana kita boleh memberikan penghormatan kepada
datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk ibu, untuk istri yang Kau beri bagi kami. Hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, setiap ibu-ibu yang ada di gerejamu, yang ada di rumah, di dalam nama Yesus, diberkatilah mereka oleh Tuhan. Diberkati mereka dengan kekuatan kesehatan. Diberkati mereka dengan berkat-berkat berlimpah jasmani dan rohani dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan berikan umur yang panjang, berikan sukacita. Terima kasih Tuhan, mereka berjeri lelah membesarkan kami sebagai anak-anak, berjeri lelah melayani kami dalam rumah tangga sebagai seorang suami. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kami tidak bisa membalas, tapi kami berdoa kepada Tuhan, kiranya biarlah kasih setia Tuhan, berkat-berkat Tuhan Kau berikan bagi mereka semua. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Inilah doa kami. Di dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara. Kita dengarkan firman.